Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Lansia Ikhlas. Perkenalkan, saya Puji Utomo. Pada kesempatan kali ini bermaksud berbagi, khususnya kepada para lansia, bagaimana kita berikhtiar menuju husnul khotimah. Sebelumnya, kita perlu memberikan informasi terlebih dahulu tentang lansia, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, bahwa yang dimaksud lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Artinya yang belum 60 tahun bisa saja disebut calon lansia. Para lansia dan para calon lansia yang insya Allah dirahmati Allah, kita perlu paham bahwa semua pada saatnya kita akan menghadap Sang Khalik. Apakah itu lansia, apakah itu yang belum lansia, kita tidak bisa mengelaknya. Kapan dan di mana itu akan terjadi? Tentu harapannya pada saat kita nanti menghadap Sang Khalik dengan husnul khotimah. Lalu bagaimana ikhtiar kita agar kita di dalam menghadap Sang Khalik bisa memperoleh husnul khotimah? Maka segala sesuatu yang kita laksanakan diawali di dalam hati kita dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, tanpa ada tendensi memperoleh keuntungan baik itu lahiriah maupun batiniah. Semua dilaksanakan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Lalu kita bisa melakukan proses evaluasi diri kita dengan jujur. Bagaimana proses evaluasi diri kita? Dilaksanakan dengan dua aspek, yaitu yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minanas. Kita mulai dengan hablum minallah. Bagaimana interaksi kita dengan Allah? Bagaimana komunikasi kita dengan Allah dan dalam kita melaksanakan ibadah? Kita semuanya evaluasi diri kita. Jika di sana ada level di dalam kita berhablum minallah, sudah di mana level kita? Jika belum berada di level tertinggi, maka tingkatkanlah. Tidak ada waktu lagi kecuali kita meningkatkan di dalam kita berhablum minallah. Kalau memang itu berada belum di level tertinggi. Dan jika telah berada di level tinggi, maka sebisa mungkin pertahankanlah. Istiqomahlah dengan yang ada di dalam kita berhablum minallah. Lalu di dalam berhablum minallah kita coba evaluasi. Bagaimana dengan sholat fardu kita? Apakah sholat fardu kita telah dilaksanakan full 5 waktu? Apakah sholat fardu kita telah dilakukan di awal waktu? Apakah sholat fardu kita telah dilaksanakan secara berjamaah di masjid? Coba kita evaluasi diri kita. Lalu, apakah sholat fardu yang kita laksanakan apakah betul-betul sudah 17 rakaat? Mohon maaf, bisa jadi karena kita buru-buru atau karena kita sudah lansia sering lupa, yang seharusnya sholat asar itu dilaksanakan dengan 4 rakaat, tetapi dilaksanakan dengan 3 rakaat atau 5 rakaat. Mari kita evaluasi. Berikutnya dengan sholat sunnah kita. Ayo kita evaluasi. Bagaimana dengan sholat rawatib kita? Sholat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Apakah kita telah laksanakan dengan komplit? Apakah telah kita laksanakan secara rutin atau belum? Lalu berikutnya, sholat tahajud kita. Apakah juga kita setiap malam melaksanakan sholat tahajud? Bermunajat kepada Allah setiap malam? Daripada kita tidur mendengkur dengan begitu asiknya, lebih baik kita coba bangun untuk kita menghadap yang Maha Kuasa, bersujud menghadap pada yang kuasa untuk kita melaksanakan sholat tahajud.
Lalu selanjutnya, taubat kita. Banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Banyak kewajiban-kewajiban Allah yang kita tidak laksanakan, sehingga kita meninggalkannya. Apakah kita telah melaksanakan taubat? Apakah kita melaksanakan taubat? Tentunya itu implementasinya adalah dengan melaksanakan sholat taubat. Mari kita evaluasi. Jika memang belum bertobat, bertaubatlah. Yang berikutnya adalah sholat sunnah duha kita. Apakah setelah sholat subuh kita melaksanakan sholat duha? Apakah setelah sholat subuh justru malah kita tertidur? Lalu sholat-sholat sunnah yang lainnya, kita coba evaluasi diri kita. Sudah dilaksanakan atau belum? Sholat-sholat sunnah yang semuanya itu adalah sholat yang menunjang sholat fardu kita. Ini yang bisa saya sampaikan sekedar untuk berbagi kepada para lansia dan para calon lansia. Bersambung, kita lanjutkan di video yang akan datang, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.